Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Santri-santri semua, semua duduk dulu. Kita jaga adab-adab di dalam majelis. Karena amalan apa saja tanpa menjaga adab nanti barokahnya hilang. Para sahabat beramal habis-habisan, tetapi Allah SWT menasihati mereka, kalau kamu tidak menjaga adab kepada Nabi, habis semua amalan kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, jangan kamu keraskan suara kamu di atas suara Nabi. Kalau bicara dengan Nabi jangan seperti kepada yang lain. Ang tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Hancur amal kamu sedangkan kamu tidak merasa. Ya, adab ini penting. Kita sekarang ini belajar adab kepada ilmu, kepada para ulama. Ini bagian dari adab kepada Nabi, karena ilmu yang kita pelajari ini ilmu dari Nabi. Nah, nanti di rumah adab kepada orang tua, adab kepada keluarga. Supaya keluarga kita ini barokah, kita jaga adab. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang tidak memuliakan kepada orang tua kita. Ulama-ulama dulu itu kalau di rumah itu ada makanan yang sudah dilihat oleh ayahnya atau ibunya, nggak berani makan. Kenapa? Karena khawatir ayahnya, ibunya itu ingin makan makanan itu. Kalau dimakan nanti bisa tidak mengenakkan kepada ayahnya dan ibunya. Kalau kita punya adab kepada orang tua, nanti insya Allah rumah kita ini kan barokah. Al-akhul akbar bimangzilatil ab, saudara tua, kakak laki-laki maupun kakak perempuan, bimangzilatil ab, kedudukannya seperti ayah. Kakak perempuan kedudukannya seperti ibu. Maka kita harus jaga adab kepada mereka supaya keluarga kita ini barokah. Insya Allah. Begitu juga menjaga adab kepada adik-adik kita. Kita sayangi adik-adik kita jaga adab kepada mereka supaya kita mendapatkan barokahnya.
Barokah itu apa tuh? Kebaikan-kebaikan yang tidak kita kira-kira. Adab ini penting. Nanti kalau kita naik bis, naik kendaraan, adab naik kendaraan, doa-doanya. Ini penting supaya kita ada barokahnya naik kendaraan itu. Banyak orang dapat hidayah karena naik kendaraan. Di situ ada orang-orang soleh, akhirnya mendapatkan barokah dari suasana agama yang ada di dalam kendaraan itu. Beberapa tahun yang lalu ada orang dakwah ini naik bis dari Solo menuju Yogyakarta. Di dalam bis itu dia berkenalan dengan satu dosen UGM. Ngomong-ngomong saja. Begitu turun dari bis itu dosen itu langsung keluar 4 bulan. Kamu pikir begitu? Maka adab-adab dalam kendaraan kita jaga, doa-doanya. Kita bicara agama, jangan lalai. Ini naik pesawat, baca koran, baca majalah yang ada di pesawat. Itu tidak baik, membuat kita lalai. Nanti kalau pesawatnya jatuh, kamu kemana coba? Ya kalau kita baca Quran atau baca taklim, ya, insya Allah kalaupun pesawatnya jatuh kamu ke surga insya Allah. Insya Allah. Doa-doa kendaraan itu dihafalkan betul, ya, dan dibaca. Saling mengingatkan kita dalam kendaraan mengenai doa-doa naik kendaraan itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ayatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim mursaha. Terus Inna Rabbi la ghafurur rahim. Itu kata kiai saya, Kiai Muhajir rahimahullah. Kalau orang kok naik kendaraan baca Bismillahirrahmanirrahim mursaha, nanti mengguling perasaannya kayak di air aja. Dan itu ada santri beberapa tahun yang lalu itu mau pertemuan wali murid itu bawa makanan dari Surabaya sana. Tapi dia baca ini Bismillahirrahmanirrahim mursaha. Kira-kira di pertengahan jalan mobilnya guling. Tapi perasaannya santri itu seperti gulingnya itu di air aja. Jadi tenang-tenang aja walaupun semua itu kena gule semua. Nah, karena bawa gule itu satu periuk gitu. Nah, tapi nggak ada yang luka sama sekali. Nah, semoga kamu selamat semua. Nah. Di doa-doa itu dibaca ayat kursi, dibaca ya. Pokoknya dalam perjalanan itu banyak doa. Dan kalau bicara agama. Di mana saja. Nanti kalau turun kendaraan pakai doanya Nabi Nuh itu. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Supaya turun kita di tempat itu, di kampung kita, di kota kita itu barokah. Seperti turunnya Sunan Ampel ke Jawa. Nah, akhirnya jadi asbab hidayah. Kamu nanti turun di Irian, turun di Wakatobi, turun di Aceh, turun di Momere, turun di mana? Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, datang saya di kampung ini ya Allah, datang barokah.
Jangan sampai kedatangan kita di kampung itu malah jadi musibah. Kita datang ke kampung itu, kemudian amalan-amalan rumah kita hidup, kemudian masjid kita jadi makmur, kemudian orang-orang kampung situ pada suka dengan agama, pada ngaji, pada pesantren. Nah itu namanya datang kita barokah. Tapi kalau kita datang ke rumah hari pertama sholat subuhnya terlambat, nah, hari kedua terawihnya separuh, hari ketiga nggak tahu, semoga selamat ini. Nah, ini namanya datangnya tidak barokah. Insyaallah ini ada satu cerita yang pantas jadi renungan kita semua. Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam itu punya teman di penjara, dan temannya ini sudah melihat macam-macam mukjizat keistimewaan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Setelah itu temannya Nabi Yusuf ini keluar dari penjara. Sebelum keluar oleh Nabi Yusuf dipesan, "Udhkurni inda rabbik." Laporkan keadaan saya di penjara ini kepada raja. Tapi temannya Nabi Yusuf ini setelah keluar, terus dia kerja di kerajaan, di istana Mesir, ternyata lupa dengan pesannya Nabi Yusuf alaihissalam ini. Dan lupanya ini bukan sehari dua hari, lupanya itu sampai 7 tahun. Setelah ada masalah, raja mimpi, bingung, nggak ada yang bisa menakwilkan mimpinya. Baru orang itu teringat, Masya Allah, saya itu kan punya teman Nabi Yusuf di penjara. Lah kok sampai saya lupa 7 tahun sama nabinya itu loh malah kan. Nah, kalau temannya Nabi Yusuf bisa lupa dengan nabinya 7 tahun, kamu kira-kira lupa sama kiainya berapa tahun? Nah, ini kamu renungi betul nanti. Nanti sudah 1 tahun ini kamu tiap hari diajari pentingnya agama. Pulang lupa. Lah kenapa itu? Temannya Nabi Yusuf kok bisa lupa itu bagaimana? Yang pertama, diceritakan dalam Al-Quran, fa'angsahu syaitan dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Dilupakan oleh syaitan. Ini sebabnya yang pertama. Lah syaitan itu takutnya dengan zikir. Maka kamu nanti di rumah jaga zikirnya, terutama ayatul kursi. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali tiap habis sholat, supaya kamu nggak dilupakan oleh syaitan. Kemudian yang kedua, sebabnya dia itu lupa kepada pesan Nabi Yusuf, karena dia sendiri lupa pada Nabi Yusuf. Kalau ingat sama Nabi Yusuf tidak akan lupa pesannya. Maka kamu tiap habis sholat baca Fatihah untuk guru-guru kita sampai Rasulullah SAW, supaya kita ingat sama guru-guru kita. Kalau kita ingat sama guru-guru kita, hadiah Fatihah untuk mereka, insya Allah kita akan ingat pesan-pesannya juga. Yang ketiga, kenapa ini temannya Nabi Yusuf lupa? Karena dia ini di istananya Mesir, istananya Raja Mesir, itu nggak punya teman.
dia cuma sendiri aja. Maka kamu di rumah cari teman orang-orang soleh, insya Allah buat suasana agama di rumahnya. Bagaimana caranya? Walaupun kamu di rumah cuma beberapa hari, hidupkan taklim fadhail di rumah masing-masing dan di masjid masing-masing, insya Allah. Kemudian hidupkan taklim masail. Kamu kumpulkan orang-orang di masjid, ini bagi santri-santri putra, atau kumpulkan adik-adiknya di rumah. Santri putri juga bisa buat ini, adik-adiknya di rumah itu, ajak dia belajar Al-Quran 10 surat dengan bacaan yang bagus, tajwid yang bagus. Kalau bisa anak-anaknya tetangga di situ kita bawa, bacakan taklim fadhail dulu beberapa menit, kemudian belajar 10 surat, baca tasyahud, donga iftitah, donga kunut, sehingga kamu mungkin 20 hari cuma di rumah sudah punya tinggalan beberapa orang baca 10 surat, doa kunut, doa iftitah dengan baik, insya Allah. Dulu para sahabat ada yang jumpa kepada Nabi itu hanya beberapa hari, bahkan hanya beberapa jam. Tetapi apa yang mereka dapat dari Nabi itu merasuk dalam hati mereka sehingga menjadi wali-wali Allah setelah itu. Ya tentu ini perjumpaan dengan Nabi memang luar biasa. Tetapi kita ini bukan Nabi, bukan Rasul, bukan apa-apa. Kita ini walaupun begini, kita ini juga ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Semoga perjumpaan kita di rumah dengan adik-adik kita, dengan tetangga-tetangga kita ini membawa berkahnya Rasulullah juga, insya Allah ya. Buat suasana. Yang di masjidnya sudah ada usaha-usaha dakwah, kamu gabung dengan orang-orang masjid itu. Menghidupkan 2,5 jam taklim di masjid, musyawarah harian, sehingga kita selama beberapa hari di rumah kita ini dalam suasana sehingga tidak lupa kepada agama seperti lupanya temennya Nabi Yusuf itu. Apa sebabnya lupa? Pertama kali digoda setan, goda setan. Setan itu kalau menggoda orang itu bertahap-tahap. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan itu kalau menggoda orang itu bertahap-tahap. Pertama kali suruh baca Quran, naik lagi majalah, naik lagi internet, naik lagi televisi, naik lagi nggak tahu apa. Bertahap-tahap sampai lupa kepada agama. Sudah jauh ya. Lah musuhnya setan itu zikir, waswasil khannas. Kalau hati kita lupa kepada Allah, setan langsung masuk. Yang kedua kali, ingat kepada guru-guru kita sama Nabi, baca Fatihah, insyaallah. Yang ketiga, buat suasana dengan dakwah dan taklim. Khusus untuk santri-santri putri, bagus kalau kamu membawa itu buku mengenai dima, haid, nifas, istihadah itu banyak sekali ibu-ibu, wanita-wanita zaman sekarang tuh nggak ngerti masalah haid itu. Bahkan yang dikatakan ustadz, ustazah pun tidak ngerti sekarang itu. Betul. Maka kalau kamu itu dalam 20 hari di rumah ini bisa membuat macam mudzakarah mengenai haid, nifas, istihadah, bagaimana kaitan dengan puasa, bagaimana kaitan dengan sholat, sangat-sangat baik itu. Fikih harian termasuk bagaimana cara mencuci pakaian, najis, bagaimana caranya.
Bagaimana najis itu harus dibuang dengan air yang mengalir. Nah, karena ini pun juga tidak dikenal lagi. Karena sekarang ada mesin cuci, laundry itu, ya, pokoknya pakaian dimasukkan situ, puter kan sudah bersih, tapi belum suci. Airnya itu masih menggenang di situ, airnya najis itu. Nah nanti kalau cuci pakaiannya nggak bener kan sholatnya nggak sah. Coba seperti ini cepet-cepet disampaikan sehingga kamu itu di rumah itu walaupun beberapa hari punya tinggalan amal jariah yang baik. Jangan kita tunggu-tunggu. Ini satu pesan yang penting lagi untuk semua santri, putra putri sama. Itu arahan dari para masyayikh kita di Nizamudin. Bagaimana tiap masjid ada 3 usaha. Yang pertama kali usaha dakwah untuk menguatkan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, negeri akhirat. Yang kedua kali usaha tahfidzul Quran, sehingga orang Islam ini bisa baca Quran dengan benar. Kemudian yang ketiga kali ada madrasah diniyah, masalah akidah, masalah tauhid, masalah fikih, supaya umat Islam ini bisa mengamalkan agama dengan sempurna. Sekarang ini orang-orang dakwah ditargib habis-habisan siang dan malam, amalkan agama dengan sempurna. Tapi agama itu sendiri tidak tahu bagaimana mengamalkan. Maka tiap masjid itu perlu ada madrasah diniyah, belajar sunnah-sunnah Nabi, yang halal, yang haram, yang makruh, yang sunnah, tiap masjid itu. Sehingga masjid itu nanti jadi pusat dakwah, pusat ilmu, pusat amal, pusat tarbiyah, pendidikan umat secara bertahap-tahap menghidupkan agama secara sempurna. Insya Allah. Sekarang ini kalau kita bikin tiap masjid kita mungkin belum mampu. Sekarang ini coba kamu pikirkan, nanti di rumah kamu bicara dengan orang tua, umpamanya satu kecamatan atau satu kabupaten, konsul-konsul itu punya pikir untuk bikin pesantren. Untuk supaya kita ini bisa mengamalkan agama dan umat ini bisa mengamalkan agama dengan sempurna. Bagi santri nanti pulang tuh ada pangkalan perjuangannya, pangkalan taklimnya. Bagi umat supaya bisa ada tempat untuk belajar. Insya Allah. Dan supaya umat ini terjauh dari golongan-golongan sesat. Nah, karena sekarang ini banyak golongan-golongan sesat. Di antaranya golongan anti madhab. Nah, mau memahami agama langsung Quran hadis, nggak pakai imam, nggak pakai apa. Ini sesat ini. Karena isi Al-Quran, isi hadis itu yang mendata itu para imam. Kalau orang tidak liwat para imam, sesat mesti. Itu seperti orang mau ke Madura, lewat selat Madura itu nyolot, melompat, akhirnya ndelep di situ. Nah, kalau melalui para imam tuh naik kapal, selamat dia sampai tujuan. Makanya kita mau bikin madrasah melalui keilmuan para imam. Di Indonesia mayoritas orang Syafi'iyah, kita mau bikin madrasah fikih Syafi'i. Akidah jumhur yaitu akidah Asy'ari sifat 20. Ini akidahnya orang ahli sunnah, ini jumhurul ulama ini yang dipakai. Dan pakai tazkiyatun nufus, pembersihan hati,
yang telah diajarkan para imam-imam, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan lain-lainnya. Sehingga umat ini tidak tertarik, tidak disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Orang-orang yang tidak pakai imam-imam itu adalah orang yang mau jadi dokter tapi tidak melalui kuliah kedokteran, ngarang sendiri, obatnya diramu sendiri, akhirnya obat tikus untuk diminumkan pada manusia, akhirnya perutnya pada jebol. Insya Allah gimana? Oh. Kemudian malaikat Allah Ta'ala, golongan Syiah ini juga merajalela di mana-mana. Sekarang terjadi pembunuhan besar-besaran di Suriah, di Mesir. Orang-orang Syiahnya yang bikin. Umat Islam disembelih kayak ayam oleh orang Syiah itu. Orang Syiah itu golongan sesat, tapi mereka pandai menipu orang. Syiah ini bagus, Syiah ini cinta Ahlul Bait, cinta omong kosong. Maling, teriak maling ya si orang Syiah itu. Mereka punya prinsip membenci para sahabat. Sedangkan para sahabat itu muridnya Nabi yang pertama. Kalau orang tidak mau sahabat berarti nggak mau Nabi juga, karena agamanya dari para sahabat. Ada juga aliran namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah ini punya Nabi sendiri, pusatnya di India sama Pakistan juga ini, di Lahore sana, di kampung namanya Rabwah, di Lahore sana, di Pakistan. Itu katanya Nabi Isa dulu di sana. Oh, Nabi Isa sampai di Pakistan tuh kelantrak rono. Nabi Isa siapa itu? Wa awainahu ila rabbatin dzati qararin wa ma'in. Nabi Isa dulu ada di Rabbah, maka satu kampung dikasih nama Rabbah, padahal namanya bukan Rabbah. Katanya ini dalam Quran ada. Dalam Quran memang ada, tapi bukan itu. Itu punya Nabi sendiri, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ini juga di mana-mana banyak orang disesatkan ini. Saya pernah keluar di Sulawesi, itu ada itu keluarga Karkon itu jadi Ahmadiyah ini. Di Madiun itu juga ada. Maka supaya umat ini tidak terkena penyakit-penyakit golongan-golongan sesat ini, harus ada madrasah. Madrasah yang kuat, bukan madrasah ala cantol gitu aja, tidak. Madrasah yang jelas akidahnya. Terus ada lagi gerakan jil. Gerakan jil itu apa? Gerakan apa aja ragu. Pokoknya dengan agama ragu, dengan Tuhan ragu, dengan Nabi ragu, dengan Quran ragu. Gerakannya orang ragu, orang bingung. Dan itu yang paling banyak penyebarannya lewat internet. Maka hati-hati dengan internet itu. Pemikiran-pemikiran jil banyak masuk dalam internet itu. Semua orang itu dibikin ragu. Contohnya ya, orang jil itu contohnya. Itu cerita-cerita nabi-nabi, cerita Nabi Adam dalam Quran ini. Masa iya katanya? Loh, kok masa iya? Perkara dibawa oleh Nabi, yang Nabi itu sudah dikuatkan oleh Allah dengan jutaan mukjizat dan keistimewaan. Kamu bilang masa iya? Jasmu ya. Wong manusia ini semua itu hamba Allah. Masa yang masuk Islam, yang masuk surga cuma orang Islam saja? Orang jil. Nah kalau Allah mau menghendaki begitu, yang masuk Islam orang Islam saja, mau apa kamu? Kamu ikut bikin neraka, ikut bikin surga apa? Ini orang jil ini juga setannya manusia. Ya. Setan dasireng orang jil ini. Ya. Nah ini umat ini harus diselamatkan dengan dakwah dan juga dengan taklim. Maka tiap-tiap masjid dihidupkan taklim. Fadhail masail.
Ya minimalnya kita sekarang punya program tiap kabupaten ada pesantrennya. Ini untuk dari Al-Fatah loh. Yang lain-lain bikin, masya Allah bagus. Nanti lama-lama tiap kecamatan ada pesantrennya, lama-lama tiap masjid, tiap kampung ada pesantrennya, lama-lama tiap masjid jadi pesantren. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Yang penting kita mulai, insyaallah ya. Insyaallah. Nanti kamu bicara sama orang tuanya, Pak, bagaimana kita ini di sini bikin pesantren nih Pak? Kalau tidak nanti masya Allah bahaya ini umat ini. Bapak kan punya sawit 10 hektar toh, yang 1 hektar untuk pesantren Pak. Sudah, bagaimana? Insya Allah ada satu konsul itu, namanya Indramayu. Indramayu itu berapa orang tuh yang di sini? Mungkin ada 100 orang lebih, malah 200 mungkin. Coba itu iuran 2 juta, 400 juta bisa bikin pesantren di situ. Terus iuran murid setiap orang anaknya dikirim satu, sudah 200. Santrinya langsung 200. Ya. Kalau yang sudah kawin loh ini maksudnya. Ya. Kalau yang belum kawin cari taskilan, satu orang 200, jadilah pesantren. Sekarang ini Al-Fatah sudah membuat pesantren dalam beberapa tahun ini kurang lebih 50 pesantren di seluruh Indonesia. Dan saya itu punya harapan ini semua daerah itu bisa sebetulnya buat itu dengan izin Allah, dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Untuk ini semua diperlukan orang-orang yang betul-betul ngajinya itu memadai. Ngajinya memadai itu minimalnya sampai kelas 8. Minimal plus kelas 10. Maka semua santri yang selesai dari aliyah jangan ada pikiran yang lain kecuali menyelesaikan daurah. Kalau kamu selesai aliyah terus tidak meneruskan, menunjukkan kamu itu tidak ikhlas. Iya, sebetulnya kamu nggak ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas itu tidak ada nilainya, sampah nilainya. Menurut saya. Ya. Maka dari itu semua santri ini yang taman aliyah kurang lebih 500 orang ini semua selesaikan daurah. Kalau bisa selesai takhusus. Dan untuk tahun ini akan dibuka takhusus tajwid 1 tahun. Takhusus tajwid 1 tahun untuk memperbaiki tajwidnya. Karena ini banyak yang Qur'annya itu sebetulnya sudah selesai, bahkan sudah kubro, tapi tajwidnya belum bagus betul. Sehingga ada program takhusus tajwid untuk tahun ini 1 tahun. Jadi selesai daurah, kalau bisa kamu masuk takhusus fikih 2 tahun atau takhusus qiraah 2 tahun. Kalau nggak bisa takhusus tajwid 1 tahun. Tajwid ini masya Allah itu baca Quran dengan baik ini satu hal yang luar biasa. Sehingga Nabi mengatakan siapa yang ingin baca Quran seperti persis baru diturunkan, hendaklah ngaji sama Abdullah bin Mas'ud. Dimaknanya tidak sembarang orang itu bisa baca Quran dengan bagus. Maka perlu ada takhusus tajwid. Yang terakhir,
Ini terakhir sekarang ya. Begitu kamu datang rumah, pesen tiket. Balik ke sini tanggal 14 Syawal. Tanggal 15 pertemuan wali murid, usahakan orang tua kamu bisa datang ke sini. Sehingga orang tua kamu itu ada fikir agama bareng-bareng bersama kita. Begitu datang yang dipikirkan apa? Nah, pesen tiket. Kemudian lagi yang perlu saya sampaikan, bagaimana rombongan-rombongan ini menjaga amalan-amalannya dalam perjalanan, khususnya santri-santri putri. Santri putri ini ya, dalam agama itu loh, wanita itu nggak boleh safar jauh kecuali dengan mahram. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang santri putri ini harus ada keamanan super ketat. Super ketat. Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha dititipkan kepada Nabiullah Zakaria. Oleh Nabiullah Zakaria ditaruh dalam satu kamar. Kamarnya kuncinya double 7. Pintunya itu double 7 dikunci semua, dan kuncinya yang membawa langsung Nabi Zakaria sendiri. Enggak diserahkan pengurus. Khawatirnya pengurusnya enggak beres juga. Jadi Nabi Zakaria ini ngurus santri putri ini langsung sendiri, kuncinya pegang sendiri. Padahal Nabi Zakaria kan sudah repot kan sebetulnya, seorang nabi, seorang rasul. Kuncinya pintunya pegang sendiri. Ini gambaran pentingnya menjaga santri putri super 7 kali, super ketat. Insya Allah. Padahal ini Siti Maryam lahirnya saja sudah luar biasa, dari keluarga yang luar biasa. Itu pun keamanannya luar biasa. Apalagi kita yang memang ini latar belakangnya latar belakang SPD, sak penake dhewe. Ini kalau enggak super ketat, bahaya besar. Semoga Allah selamatkan kita. Nah, nasihat sudah cukup sekarang. Sekarang kita serahkan diri kita, santri-santri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menjaga mereka semua. Sebelum doa, orang-orang kampung, ini karena ini program Mabsi Santri ya, tadi bayarnya khusus orang-orang kampung yang mau keluar 4 bulan, 40 hari tambah masa, sisa masa, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Penuh ke selatan. Utara aja. Kok enggak, utara masih banyak tempat. Orang-orang kampung yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, Oh, selatan, Pak, selatan. Monggo, selatan. Nanti setelah di sana ikut doa. 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, termasuk jamaah setahun yang sisa masa, semua ke selatan. Monggo. Jadi ini santri ya, kamu harus tahu, ini tiap subuh tuh ada bayan di sini. Kadang-kadang kamu tuh nggak tahu juga ini kalau markas ada bayan tiap hari. Padahal di pondok itu sudah bertahun-tahun nggak ngerti kalau markas itu ada program tiap hari, nggak ngerti. Subuh itu ada bayan subuh, nanti jam 9 ada pemberangkatan jamaah, sore habis ngasar ada mudzakarah makomi, maghrib ada bayan maghrib,
habis Isya ada taklim akhir. Tiap hari begitu itu. Ngerti kamu? Oh, baru ngerti ini Pak saya. Nah, iya. Jadi walaupun dekat, kalau channelnya itu nggak nyambung ya nggak ngerti. Nah. Sebelum doa kita baca Fatihah dulu sebagai rasa kecintaan kita kepada guru-guru kita, kepada yang mulia Rasulullah SAW, dan kecintaan kepada orang-orang soleh, kecintaan kepada Rasulullah itu adalah bentengnya iman. Awthaqu urul iman, kata Nabi, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mencintai seseorang karena Allah dan benci karena Allah. Nah, kamu nggak lihat acara sepak bola bagus, saya benci Bu itu. Kenapa kok benci? Benci karena Allah. Masa orang telanjang begitu ditonton? Talinya iman itu dua. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Insyaallah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah dong nggak cukup, harus cinta karena Allah, benci karena Allah. Membenci orang-orang yang tidak benar, mencintai orang-orang yang benar. Ila hadrati sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad ibn Abdullah an-nabil ummi al-hashimi al-qurashi sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. الفاتحة. ثم إلى جميع آل بيتهم وأصحابهم وذرياتهم رضي الله تعالى عنهم. الفاتحة. ثم إلى مشايخنا ومشايخهم وأصولهم وفروعهم رضي الله تعالى عنهم. الفاتحة. ثم إلى روح سيدي الشيخ بهاء الدين النقشبندي وحسن سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وأبي الحسن علي الشاذلي وجميع أقطاب الأولياء رضي الله تعالى عنهم. الفاتحة. قطب الأقطاب في هذا الزمان ووكيله والأوتاد والأبدال والأقطاب الأربعين وجميع أهل النوبة رضي الله تعالى عنهم. الفاتحة. ثم إلى أرواح سنن Wali Songo radhiyallahu ta'ala anhum. Al-Fatihah. ثم إلى روحي Kiai Mahmud usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
آبائنا أمهاتنا جميع المسلمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Seluruh dosa-dosa kami ya Allah, yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, yang zahir maupun yang batin, yang berhubungan dengan Engkau langsung maupun yang berhubungan dengan hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari kotoran dosa-dosa kami ya Allah, sehingga kami menghadap kepada Engkau ya Allah, bersih dari segala dosa ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, keluarga kami, ahli kampung kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, umat seluruh alam ya Allah, yang Kau kehendaki ya Allah. Satukan hati umat Islam ya Allah. Satukan hati umat Islam ya Allah, untuk berjalan menuju ridha-Mu ya Allah, mengikuti sunnah Nabi-Mu ya Allah, mengikuti sunnah Nabi-Mu ya Allah, mengikuti sunnah Nabi-Mu ya Allah, mengikuti sunnahnya para sahabat ya Allah, sunnahnya orang-orang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ya Allah iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang mulia, rizki yang halal yang barakah, keturunan-keturunan yang soleh, teman-teman yang baik ya Allah, untuk kerjasama menghidupkan agama-Mu, mengamalkan agama-Mu, memakmurkan masjid-masjid-Mu, menghidupkan sunnah Nabi-Mu, menyebarkan agama-Mu di seluruh alam. Ya Allah, aku titipkan kepada Engkau imanku ya Allah, diriku ya Allah, santri-santriku ya Allah, duniaku ya Allah, akhiratku ya Allah, aku titipkan semuanya ya Allah kepada Engkau ya Allah. Jagalah semuanya ya Allah, berkatilah semuanya ya Allah, berkatilah semuanya ya Allah, jagalah semuanya ya Allah, lindungi semuanya ya Allah, jagalah semuanya ya Allah, lindungi semuanya ya Allah, jagalah hati kami ya Allah, iman kami ya Allah, Islam kami ya Allah, amalan kami ya Allah, fikir kami ya Allah, langkah-langkah kami ya Allah, bimbinglah semuanya ya Allah menuju ridha-Mu ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, hidupkanlah kami dalam ridha-Mu, matikanlah kami dalam ridha-Mu, hidupkan kami dalam ridha-Mu, matikan kami dalam ridha-Mu. Kumpulkan kami semua ya Allah dengan orang-orang yang Kau ridhai di surga-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kemudian bagi santri-santri yang tidak pulang, nanti secepatnya mendaftarkan dirinya masing-masing sehingga bisa diprogram di kompleknya masing-masing. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, nanti tanggal 20 sampai 26 ada sanlat, itu termasuk tugasnya santri-santri yang nggak pulang. Dan santri yang pulang, saya nasihatkan langsung pulang ke rumahnya masing-masing, jangan mampir di tempat-tempat lain, sehingga amalan kita tidak terkontrol. Insya Allah ya. Kita kalau berangkat ke pondok lurus berangkat, kalau pulang ya lurus pulang, kalau keluar ya keluar, kalau makomi ya makomi. Biasakan seperti itu. Nabi kalau berjalan tidak pernah noleh ke kanan, tidak pernah noleh ke kiri. Itu sifatnya Rasulullah, lurus. Nah, kita juga begitu, belajar lurus, tidak noleh kanan noleh kiri. Insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf semuanya. Semoga Allah SWT mempertemukan kita lagi dalam majelis-majelis kebaikan sampai di surga Allah insyaallah. Ya, sekarang boleh langsung
ke tempatnya masing-masing. Ya, subhanallah.